Perkenalkan, nama saya Siti Fajria, stambuk A40118045. Perkenalkan, nama saya Laila Nurtia, stambuk saya A4011818023. Perkenalkan, nama saya Kiki Ananda, stambuk A4011818014. Definisi kebudayaan dalam ilmu kebudayaan dan kemasyarakatan atau biasa disebut antropologi dan sosiologi. Konsep kebudayaan umumnya diartikan sangat luas. Dalam ilmu-ilmu kebudayaan diartikan semua yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Setiap generasi dalam suatu masyarakat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal-hal ini bersifat abstrak, maksudnya gagasan, nilai-nilai, dan moral-moral, dan hal-hal benda-benda yang bersifat konkret. Maksudnya adalah apa yang dipelajari atau apa yang diwariskan tersebut secara umum kebudayaan. Dengan demikian, perwujudan kebudayaan tersebut ada yang ideal, maksudnya ada yang abstrak, dan ada juga yang bersifat konkret, yaitu benda-benda budaya. Kebudayaan dipelajari memberi makna terhadap realitas, bukan hanya secara tingkah laku maupun pikiran. Sifat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu kebudayaan bersifat universal. Maksudnya perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Untuk menjelaskan ini kita dapat mempelajari pepatah yang dikatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Maksudnya untuk mengaplikasikan kebudayaan kita harus melihat kondisi atau lokasi yang bersangkutan dengan masyarakat. Yang kedua adalah kebudayaan bersifat stabil tetapi juga dinamis. Maksudnya seiring perkembangan zaman tentulah terjadi perubahan pada kebudayaan. Namun perubahan ini umumnya terjadi secara bertahap. Jika kebudayaan tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, umumnya kebudayaan tersebut akan mati dan ditinggalkan sehingga kebudayaan tersebut menjadi hal yang dinamis. Ketiga, kebudayaan mengisi dan menentukan jalan hidup manusia. Maksudnya adalah kebudayaan merupakan atribut dari manusia. Ia mengisi kehidupan dan menentukan kehidupan manusia. Namun kebudayaan juga dapat menentukan kehidupan manusia ke depannya, seperti kehidupan manusia di masa modern yang sangat tergantung pada teknologi dan internet. Fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan ada 3. Yang pertama yaitu kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup dan perilaku. Maksudnya hal ini berwujudan dalam bentuk nilai, moral maupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua adalah kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia, yaitu mewujudkan dalam penciptaan teknologi. Setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat reproduksi, senjata, wadah, makan dan minum, pakaian dan hiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat atau mode transportasi. Yang ketiga adalah kebudayaan juga berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi kehidupan masyarakat. Sejarah persebaran budaya dunia. Perkembangan budaya Indonesia. Perkembangan budaya merupakan proses pertahanan atau pengembangan kebiasaan masyarakat dalam meneliti perkembangan atau menggambarkan bagaimana budaya dalam masyarakat berubah dari waktu ke waktu akibat era globalisasi atau pengaruh global. Perkembangan budaya Indonesia. Banyak dikembangkan pengembangan budaya melalui kepentingan internasional. Semua bentuk kesenangan yang terlibat dalam pengembangan budaya ini untuk menghadapi era globalisasi budaya.
sangat sulit bagi orang untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang unik di daerah. Tetapi globalisasi budaya merupakan komponen yang sangat penting dalam pengembangan wilayah masyarakat sendiri. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki 6 komponen, yaitu 1. Pengembangan budaya dalam penyesuaian diri manusia. Yang pertama, penyesuaian biologis. Penyesuaian biologis adalah upaya manusia menyesuaikan diri secara biologis terhadap perkembangan budaya. Kemudian yang kedua, penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial adalah upaya manusia menyesuaikan diri secara sosial terhadap perkembangan budaya yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang kedua, perkembangan budaya Indonesia di era globalisasi dan macamnya. Yang pertama adalah internalisasi, yaitu bagaimana perkembangan budaya Indonesia terjadi dalam diri masyarakat Indonesia secara individu. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi, yaitu bagaimana perkembangan budaya Indonesia terjadi mulai di masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah enkulturasi, yaitu perkembangan budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar atau budaya asing. Kemudian yang keempat adalah nilai budaya, yaitu bagaimana kebudayaan dapat mempengaruhi atau merubah perilaku manusia baik ke arah positif maupun sebaliknya. Ketiga, macam-macam upaya dalam pengembangan budaya. A. Melestarikan dan menghargai budaya lokal. B. Melestarikan dan menghargai budaya asli atau pribumi. Yang C adalah multikulturalisme. Multikulturalisme yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai. Kemudian yang D adalah budaya partisipatori, yaitu bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan budaya tanpa merusak tatanan budaya asli yang kita miliki. 4. Akulturasi kebudayaan lokal Indonesia dan kebudayaan Hindu-Buddha. A. Seni bangunan. Munculnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sangat berpengaruh pada bangunan, terutama bangunan candi. Pada dasarnya, bangunan candi merupakan pembangunan bangsa Indonesia pada zaman megalitikum, yaitu bangunan punden berundak yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha sehingga berwujud candi. Kemudian B. Seni ukir atau seni rupa. Unsur seni rupa India telah masuk ke Indonesia, terbukti dengan ditemukannya patung Buddha berlanggan gandaran di kota Bangun dan juga dapat ditemukan di Candi Borobudur berupa relief yang menceritakan Buddha Gautama. C. Seni sastra. Seni sastra India turut memberi warna pada seni sastra di Indonesia. Sanskerta sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia. Terbukti dengan banyaknya ditemukan prasasti-prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Palawa. D. Sosial. Dalam kehidupan sosial, terjadinya tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Misalnya, dalam Hindu diperkenalkan sistem kasta. E. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tidak begitu besar pengaruhnya, karena masyarakat Indonesia telah mengenal aktivitas ekonomi melalui pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya Hindu-Buddha di Indonesia. F. Kalender. Wujud akulturasi kebudayaan Hindu ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah dengan diadopsinya sistem penanggalan India yang menggunakan tahun Saka. G. Filsafat. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme-dinamisme. Kemudian setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, maka tercampurnya dua kepercayaan tersebut. H. Pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem kepala suku, yang mana satu orang yang mempunyai kelebihan memimpin anggotanya dan dipilih secara demokrasi. Setelah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, maka sistem pemerintahan berganti menjadi sistem kerajaan, yang mana sistem ini turun-temurun. 5. Akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam.
A. Seni bangunan. Perpaduan antara seni budaya Indonesia dan budaya Islam dalam bangunan dapat dilihat melalui bangunan masjid, makam, dan bangunan yang lainnya. B. Aksara dan seni rupa. Penulisan aksara-aksara Arab di Indonesia biasanya dipadukan dengan seni Jawa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Huruf-huruf Arab yang ditulis sangat indah yang disebut kaligrafi. C. Seni sastra. Dibandingkan dengan seni sastra zaman Hindu, hasil-hasil seni sastra zaman Islam tidak terlalu banyak yang sampai pada kita disebabkan seni sastra daerah belum sebagai tempat menyimpan dan meneruskan hasil karangan sastra Islam kepada kita. D. Filsafat dan ajaran Islam. Dalam abad ke-8 Masehi, tersusun dasar-dasar ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Ketiga ilmu itulah yang menjadi dasar pada filsafat dan pegangan umat Islam. E. Sistem pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, daerah-daerah lain mulai bermunculan sistem pemerintahan bercorak Islam. Dan pada abad ke-10 Masehi, Islam sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia. 6. Gubahan seni sastra zaman Hindu. Seni sastra zaman Hindu tidak kurang peranannya dalam perkembangan sastra Islam di Jawa. Seni sastra yang muncul pada zaman Hindu disesuaikan dengan perkembangan keadaan zaman Islam. Di samping seni sastra, terdapat juga kitab suluk atau primbon. Dalam kitab ini, bercorak magis dan berisi ramalan-ramalan dan penentuan hari baik dan buruk, serta pemberian makna terhadap suatu kejadian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.